Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa salatu wa salamu wa ala alihi wa ikhwani. Para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berserta salam agar senantiasa tercurah buat baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-14 dari lanjutan pembahasan hadis-hadis Arba'in Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Qala an-Nawawi rahimahullah, an ibn Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali satu dari tiga perkara. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seseorang muslim kecuali satu dari tiga perkara. Apa yang tersebut? Ats-tsayyibuz zani. Orang yang menikah lalu dia berzina. Ya, orang yang berzina padahal dia sudah menikah. Wan nafsu bin nafsi, yaitu orang yang membunuh jiwa. Wat tariku lidinihi mufarikul li jamaah. Ya, yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya dan memisah dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, sebelum kita membahas tentang isi hadisnya, kita bicara sedikit tentang biografi sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, nama beliau adalah Abdullah Ibnu Mas'ud Al-Ghifari Al-Makki Al-Muhajir Al-Hudzaili. Ya, dinisbatkan ke namanya nama, ya. Biasanya nama-nama para sahabat orang terdahulu biasanya di belakangnya tersebut dinisbatkan nama daerahnya. Ini daerah beliau tinggal adalah Hudzail. Ya. Dan beliau juga dipanggil, sering disebutkan dengan nama Ibnu Ummu Abdin. Ya, Ibnu Ummu Abdin karena ibu beliau dipanggil sebagai Ummu Abdin. Ya. Beliau berasal dari kota Hudzail, kemudian beliau hijrah bersama orang tuanya ke Makkah setelah wafatnya, ya. Setelah wafatnya ayahnya. Ya, ayah beliau meninggal dunia ketika sedang mencari nafkah. Ya, meninggal dunia dalam perjalanan ketika sedang mencari nafkah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini, beliau sahabat yang mulia. Beliau waktu kecil bekerja menggembala kambing. Ya, beliau bekerja sebagai pengembala kambing tokoh Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ti. Ya. Suatu hari ketika di tengah bekerja, ya, ketika Abdullah bin Mas'ud lagi mengembala kambing, beliau didatangi oleh dua orang. Yang mana dua orang tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Kemudian, ya, bentuk fisik beliau, bahkan beliau pernah diketawakan oleh para sahabat. Ya, beliau karena betis beliau yang kecil. Ya. Ya, fisik beliau memiliki tubuh yang kurus, kemudian kulit yang hitam dan rambutnya beruban. Abdullah bin Mas'ud dia tidak mau menyemir rambutnya.
Ya, dalam Islam kita tidak dilarang untuk menyemir rambut, mewarnai rambut kecuali dengan warna hitam. Selain dari hitam itu dibolehkan. Kemudian juga dikatakan bahwasanya dari Amr Ibrahim, beliau mengatakan Abdullah adalah pribadi yang lembut dan cerdas. Naam, beliau orang yang cerdas, termasuk salah seorang fuqaha, seorang ahli fikih, ulama ternama dari kalangan sahabat. Ya. Kemudian ada riwayat dari Sulaiman bin Mainah dari Nufai', dia menyatakan Abdullah bin Mas'ud adalah manusia yang paling baik penampilannya dan paling harum baunya. Ya, walaupun dia badannya kurus, hitam, tapi penampilannya menarik dan baunya harum. Kemudian diceritakan bahwasanya pernah Abdullah bin Mas'ud itu diketawakan oleh para sahabat. Ya. Diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ya, dia berkata, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud fasa'ida ala syajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memerintahkan Abdullah bin Mas'ud mengambil sesuatu untuk naik ke pohon. Ya, mengambilkan sesuatu naik ke pohon, ya. Kemudian fanazara ashabuhu ila saqi Abdullah bin Mas'ud hina sa'ida syajara. Ketika Abdullah bin Mas'ud memanjat menaiki pohon tersebut, para sahabat melihat betis beliau. Ya. Fadhahiku min humusyati syaqain. Ya. Maka para sahabat tertawa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil sekali. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqal ma tadhakun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian ketawakan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud. La rijlu Abdullah athqalu fil mizan yaumal qiyamah minan Uhud. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabatnya yang menertawakan Abdullah bin Mas'ud dengan betisnya yang kecil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya kaki Abdullah bin Mas'ud lebih berat pada timbangan hari kiamat dibandingkan beratnya gunung Uhud. Ya, ini merupakan keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Dan dikatakan juga bahwasanya Abdullah bin Mas'ud juga orang yang dipercayai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah salah seorang pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ya sembari menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia juga menyediakan tempat duduk Nabi, siwak Nabi, sendalnya dan air minum Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau safar. Kemudian dikatakan juga Abdullah bin Mas'ud ini salah satu ulama dari kalangan sahabat yang paling cerdas. Ya. Dan beliau yang paling tinggi ilmunya dan paling sering memberi fatwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Al-Dhahabi memuji beliau dengan mengatakan Ibnu Mas'ud termasuk di antara deretan ulama yang paling cerdas. Ini kata Imam Al-Dhahabi. Bahkan Umar juga mengakui kecerdasan Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Umar memberi dia gelar sebagai bejana yang penuh dengan ilmu. Dikarenakan pada saat itu Abdullah bin Mas'ud masih muda, tergolong masih muda, sementara itu ia adalah salah satu di antara sahabat yang paling banyak ilmunya. Ya, dan beliau juga dengan dikenal sebagai ya ikonnya para sahabat, salah seorang fuqaha. Dan barang siapa yang pengen mendengarkan bacaan sebagaimana Al-Quran itu diturunkan pertama kali, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzila falyaqra qira'ata ibni
ummi abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran, ya, yang segar sebagaimana saat diturunkannya, maka hendaklah dia membaca dengan bacaan Ibnu Ubi Abd, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, dan beliau orang yang pertama kali yang berterus terang dengan Al-Quran. Ya, saat orang-orang para sahabat lain belum mau berterus terang membaca Al-Quran, sahabat yang mulia ini Abdullah bin Mas'ud, beliau termasuk sahabat yang berterus terang membaca Al-Quran. Kemudian beliau wafat pada tahun 30 Hijriah. Inilah sedikit singkat biografi sahabat yang mulia radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian adapun perkataannya dalam hadis ini, ya, Nabi SAW mengatakan tidak halal darah seseorang muslim kecuali dari satu dari tiga perkara. Yang pertama, orang yang berzina tetapi dia sudah menikah, kemudian orang yang membunuh jiwa, kemudian orang yang murtad dan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Hadis ini memiliki kaitan dengan hadis yang kita bahas sebelumnya pada hadis Arba'in yang ke-8, yaitu Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Mereka mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Apabila dia melakukan hal tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka aku jamin darahnya, hartanya terlindungi kecuali illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya darah seseorang mukmin itu haram. Kehormatan hartanya seseorang mukmin haram untuk diruntuhkan, dijatuhkan. Kemudian kapan darah seseorang mukmin itu dihalalkan? Ya, kata hadis yang ke-8 tadi yang kita bacakan, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Hal ini ditafsirkan oleh hadis yang kita bahas sekarang. Ya, tidak halal darah seseorang muslim, ya, kecuali dari satu dari tiga perkara yang kita sebutkan tadi. Ya. Yang pertama adalah orang yang berzina dalam keadaan sudah pernah menikah. Ya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sudah mansukh, ya, sudah tidak ada lagi dalam Al-Quran, akan tetapi hukumnya tetap berjalan. Nanti dicari ayat ini tidak akan ketemu, soalnya ayat ini sudah dihilangkan dalam Al-Quran, akan tetapi hukumnya masih ada. Ya, Allah berfirman, asy-syaikhu wa syaikha idza zana farjumuhuma albattah nakalan minallahi wallahu ghafurun hakim. Seseorang pria yang sudah tua maupun seorang wanita yang sudah tua, maksudnya di sini yang pernah menikah, kalau keduanya berzina maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ayat ini, ya, sekali lagi saya katakan, ayat ini sudah ayat yang telah hilang dalam Al-Quran, akan tetapi hukumnya masih tetap ada. Ya, hukum rajam bagi bagi orang yang telah menikah melakukan perzinahan, maka dihukum rajam. Ini dalilnya. Ya. Ya, ini adalah ayat At-Taubah. Ya. Ayat keberapa? Ya, ayat ini telah surah Al-Ahzab. Ya. 6. Ini ayat dalam surat Al-Ahzab, akan tetapi sudah dihapus. Maka dalam agama kita, agama Islam, kalau ada orang yang berzina sementara dia sudah pernah menikah atau sedang menikah, sudah menikah, maka hukumnya dirajam. Apa itu dirajam? Dilempari dengan batu sampai dia meninggal. Ya. Ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala, kejam lagi. Ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala.
ketika seseorang yang melakukan hal ini maka dia sudah menikah berzina, maka dihukum rajam. Tayyib, sekarang kita ingatkan, hukuman rajam ini diterapkan oleh waliul amr, pemerintah. Perlu kita baris bawahi. Memang orang yang sudah menikah lalu dia berzina, hukumannya dirajam, akan tetapi yang menerapkan ini adalah waliul amr. Tidak boleh personal pribadi, tidak boleh main hakim sendiri. Ya. Nanti kedapatan orang yang berzina kemudian menikah lalu dihakimi, dirajam sendiri tanpa ada proses dari waliul amr dengan dalil ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ikuti prosedurnya. Ya, ikuti prosedurnya. Yang berhak menjalankan ini adalah waliul amr, adalah pemerintah, pemimpinnya umat Islam. Ya. Makanya ya, tidak boleh main hakim sendiri. Ya. Adapun orang yang melakukan perzinahan, dia sudah menikah, tetapi dia melakukan perzinahan, tetapi tidak ada orang yang tahu sama sekali, hanya dia yang tahu. Lalu bagaimana? Apakah dia dirajam atau tidak? Hal ini ya disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fal yastir bisatrillah, hendaklah dia tutup dirinya dengan penutupan yang Allah beri tutup. Orang yang berzina kemudian tidak ada orang lain yang tahu, maka hendaklah dia menutupnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia beritahu selain tentang perlakunya tersebut. Kenapa? Allah telah menutupnya. Ya, hal ini menunjukkan bahwasanya ya, seseorang melakukan perzinahan atau terjerumus ke dalam dosa, ya, dia tidak boleh mengumbar aibnya. Ya, dia harus menutup seperti mana Allah menutup aibnya. Maka dari itu seseorang tidak boleh ya, menceritakan aib-aibnya yang masa lalu. Bahkan sebuah dosa ketika dia menceritakan dan bangga tentang aib-aibnya di masa lalu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Allah telah menutupnya, ya, maka tutuplah sebagaimana Allah menutupnya. Adapun hal tersebut kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Kemudian bagaimana kalau dilaporkan si fulan berzina? Ya, maka kalau sampai laporannya kepada pemimpin umat Islam, kepada waliul amr, maka tetap ditegakkan hukuman rajam. Ada seseorang berzina lalu dilaporkan sesuai dengan syarat-syaratnya, ya, sampai kepada pemerintah, maka pemerintah wajib di sini untuk menegakkan rajam. Konteks rajam ini ditunjukkan untuk pemerintah, bukan untuk personal pribadi maupun kelompok ataupun ormas masing-masing. Tidak. Ini adalah konteks ditunjukkan rajam buat pemerintah. Ya, adapun orang-orang yang nanti kita ya dilaporkan orang berzina, ini si fulan berzina, melakukan perzinahan, dia datangkan saksi-saksinya, ternyata terbukti, maka dia harus dihukum rajam. Ya. Kemudian maka dari itu, ya, seandainya tidak ada di sini di Indonesia tidak ada hukum rajam, maka kalau kita tidak boleh menegakkan hukum tersebut sendirian dengan dalil kita ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berhati-hatilah tentang ya menuduh seseorang berzina. Ya. Menuduh orang yang berzina ini hukumnya ada hukumannya dalam surat
An-Nur ayat 4 sampai 5 Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jalda wala tuqbalu lahum syahada abada. Orang yang menuduh wanita baik-baik, ya, orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan saksi sebanyak 4 orang. Ingat, syaratnya menuduh orang berzina, kita harus mendatangkan saksi sebanyak 4 orang. Kurang dari 4 tidak diterima persaksiannya, maka dia berhak dihukum. Apa hukumannya? Fajliduhum 80 jaldah, maka dicambuk sebanyak 80 cambukan. Ya, maka berhati-hatilah dalam menuduh orang yang berzina. Ya, kita harus memiliki bukti dan saksi, karena ini syarat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian dia belum datangkan 4 orang saksi, maka cambuklah sebanyak 80 cambukan dan tidak boleh diterima persaksiannya. Ya, sangat berhati-hati. Dan kita tidak boleh, termasuk juga kita tidak mau mengurusi, ya, orang-orang yang melakukan perzinahan, tidak main hakim sendiri, ya. Kita tidak mengerjakan apa bukan kapasitas kita di sini. Termasuk kita menjalankan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min usni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya seseorang muslim, dia meninggalkan apa-apa yang tidak penting baginya. Termasuk masalah hudud, ya, penerapan rajar ini, dia bukan masalah, bukan ranahnya dia untuk melakukan masalah ini, ya, maka sebaiknya jangan dilakukan. Kemudian hal ini juga dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam beberapa kasus, ya, pada zaman tersebut, pada zaman itu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara kasusnya adalah kasus Al-Ghamidiyah, seorang wanita dari kabilah Ghamid yang mengaku dia telah berzina. Ya. Nabi SAW dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya yang terbaik adalah menutupi dirinya dengan penutupan yang Allah tutup dengan tersinya. Kemudian dia bertobat, tidak boleh membongkarnya. Tetapi kalau dia telah mengadukannya, maka hukumnya wajib ditegakkan. Seperti yang tadi, wanita tadi, dia mengaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Ya, dan hamil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diamkan sampai dia melahirkan. Ketika selesai melahirkan, ditunggu sampai dia menyusui, baru ditegakkan hukum rajam. Kemudian dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kasus Ma'is bin Malik Al-Aslami radhiyallahu anhu, dan keduanya adalah para sahabat ya. Beliau juga melakukan terjerumus ke dalam dosa. Hal ini menunjukkan bahwasanya selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang maksum, hatta para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terjerumus dalam dosa yang besar. Ya. Mereka terjerumus dalam sebuah dosa yang besar. Inilah, ya, dikatakan bahwasanya manusia itu khata, orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak pernah memiliki kesalahan? Siapa yang di antara kita yang tidak pernah terjerumus ke dalam sahabat? Sedangkan orang yang telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam generasi terbaik pun mereka melakukan terjerumus ke dalam kesalahan. Bedanya sama kita adalah mereka tak kalah terjerumus ke dalam kesalahan, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kasus Ma'ad bin Malik dan Al-Aslami ini, ya, bahwasanya beliau terjatuh dalam sebuah dosa besar. Ya. Hal ini tidak menurunkan keagungannya, kemuliaan para sahabat.
Ya, beliau salah seorang sahabat terjatuh dalam dosa besar, ya, tidak merubah, tidak menurunkan kedudukan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu kita harus maklum kepada saudara kita, kita beri uzur mereka. Doakan mereka, ya, jangan langsung kita klaim atau jauhi atau kita musuhi. Ya, ketika seseorang terjerumus dalam kesalahan, wajar. Ya, siapapun mereka, maupun ustadz, maupun orang umum dan sebagainya, takkan lepas dari skala kesalahan. Masing-masing kita memiliki kekurangan. Maka jangan lihat kekurangannya, lihatlah kelebihannya. Ya, maka kita akan berusaha untuk menghormati dan menjaganya. Ya, orang yang cinta sesungguhnya kepada saudaranya bukan orang yang menjauhinya tak kala dia salah. Ya, orang yang cinta kepada saudaranya merangkul dia tak kala dia melakukan kesalahan dan jauh dari kebaikan. Inilah hakikat cinta kita terhadap saudara kita masing-masing. Kemudian, ya, kemudian orang yang berzina, ya, ini yang orang yang menikah lalu berzina dihukum rajam. Adapun orang yang berzina tetapi dia masih belum menikah, maka dihukum cambuk sebanyak 100 cambukan. Ya. Dalam surah An-Nur ayat 24 Allah Subhanahu wa taala mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Ya, seorang wanita yang berzina dan seorang laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari mereka sebanyak 100 cambukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berzina, ya, sudah menikah dan belum menikah? Ya, perlu dibarisbawahi, atas semuanya zina itu dosa besar. Ya, tetap kita garis bawahi, ya. Akan tetapi ada dua jenis golongan. Yang pertama, dia berzina sudah menikah. Kemudian golongan kedua berzina tapi belum menikah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, pembahasan para ulama mengatakan bahasanya disebabkan oleh faktor pendorong mereka berbeda. Adapun seseorang pemuda yang belum menikah melakukan perzinahan, mungkin dia didorong oleh dorongan syahwat dan nafsu yang besar. Ya, sulit baginya untuk menahannya sehingga dia terjerumus dalam perzinahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan 100 cambukan. Adapun orang pezina yang telah menikah kemudian dia berzina, maka Allah Subhanahu wa taala hukum dengan hukuman rajam, dilempari batu sampai mati. Kenapa alasannya? Dia sudah pernah merasakan kenikmatan tersebut dan bahkan kenikmatan hal yang halal ada di rumahnya, dia mencari di luar. Maka dari ini, ya, sebuah faktor pendorong untuk berbuat maksiat ini menjadikan barometer atau ukuran terhadap jatuhan hukumannya. Coba kita lihat pemuda yang berzina dengan dorongan yang sangat berat, ya, tidak tahu kemana syahwatnya mau disalurkan, akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala mentolerir. Meskipun ini adalah dosa besar, dia harus dihukum, tapi hukumnya beda dengan orang-orang yang berzina kemudian sudah menikah. Kemudian orang yang menikah kenapa dirajam? Karena faktor pendorong maksiat berzinanya ringan. Ketika datang syahwatnya bila bisa ditunaikan kepada yang halal, kenapa dia lebih memilih kepada yang haram? Maka hukumannya lebih berat. Maka dilihat dari faktor pendorong dosanya. Dia melakukan dosa tersebut, berat dia untuk dirinya untuk bisa menahan melakukan dosa tersebut, maka bisa ditolerin. Seperti yang di sini, ya. Kemudian ini yang pertama, ya, halal bagi darahnya dijatuhkan. Orang yang berzina
yang sudah menikah. Kemudian melakukan pembunuhan. Ya. Ya, dalam hak Islam keduanya adalah orang yang melakukan pembunuhan maka dia akan juga dibunuh. Ya, dalam surah Al-Maidah, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Ya, surah Al-Maidah ayat 45, dan telah kami putuskan dalamnya, yaitu Taurat orang-orang Yahudi, bahwasanya jiwa itu dibalas dengan jiwa. Kemudian dalam ayat lain surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fi qatlah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian melakukan qisas kepada orang-orang yang telah meninggal. Ya, qisas, mendirikan qisas. Akan tetapi tidak semua jenis pembunuhan itu dihukum bunuh, dihukum qisas. Cuman satu jenis pembunuhan yang dihukum qisas, yaitu apa? Pembunuhan dengan syarat tersengaja dan ada niat untuk membunuhnya. Ya, sengaja dan ada niat untuk membunuhnya. Ini maka dilakukan hukuman qisas. Ya, adapun yang tidak sengaja atau kesalahan maka ini tidak diqisas. Nanti dia akan bayar diat. Ya, bayar diat kepada orang walinya, wali yang ditinggalkan. Ya, dan ingat Bapak Ibu sekalian, ya, diat itu dibayar oleh keluarga, bukan orang yang membunuh. Dalam Islam, orang yang membunuh secara tidak sengaja, diatnya dibayar oleh keluarganya. Kenapa? Karena Islam mengatakan agar keluarganya menjaga anak-anak dan kerabatnya, tidak melakukan suatu kesalahan. Ya, ini bentuk konsekuensi keluarga harus menjaga anggota keluarganya. Salah satu orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja atau kesalahan, ya, tanpa disengaja, maka diatnya dibayar oleh keluarganya. Ini anjuran Islam. Kenapa? Agar ya semua umat Islam menjaga keluarganya agar tidak melakukan hal-hal yang merusak. Ya, adapun melakukan pembunuhan dengan cara sengaja, maka ini hukumannya qisas. Ya, contoh orang yang membunuh, ya, dia sengaja bukan menggunakan pisau yang tajam, pedang atau senjata sebagainya. Adapun pembunuhan yang tidak sengaja, contohnya apa? Ketika seseorang lagi berburu di hutan, memakai senjata api, kemudian ditembakkan senjatanya, yang kena bukan hewan buruan, akan tetapi orang yang kena lalu meninggal, maka ini tidak dijatuhi hukuman qisas. Atau orang yang membunuh tanpa ada niatnya. Contohnya gimana? Orang yang memukul pakai kayu yang kecil, hal yang pukulan tersebut tidak membuat dia meninggal dunia. Contoh, ketika seseorang memukul dengan sapu lah, dipukul dengan sapu satu pukulan lalu dia meninggal, maka ini tidak dikatakan pembunuhan yang harus qisas, tidak. Kenapa? Alat yang digunakan tidak membahayakan, tidak menyebabkan kematian. Ya, makanya syarat pembunuhan yang dihukuman qisas adalah disengaja, kemudian alat yang digunakan itu mendukung untuk membunuh. Ya, inilah yang kedua. Ya, orang yang membunuh kemudian ya secara sengaja dan menggunakan alat yang dipersiapkan. Dan ingatlah Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, dalam qisas ini terdapat kehidupan. Dalam hukum Allah ada kebaikan di dalamnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan pada qisas terdapat kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, semoga kalian bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 179.
Ya, seandainya kisos ditegakkan di negeri ini, tidak akan semerampangan orang-orang membunuh. Kisos itu ditegakkan Bapak Ibu sekalian di depan orang ramai, di sebuah lapangan itu ditegakkan kisos, dilihatkan oleh semua orang. Agar apa? Agar orang takut untuk menghilangkan nyawa seseorang. Tidak berani, pikir-pikir berapa kali dia baru menghilangkan nyawa orang. Kenapa? Dengan hukuman kisos ini. Kalau tidak, coba kita lihat, dengan perkara-perkara yang sepele, nyawa orang bisa mergalang. Maka dari itu, hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Maka seseorang muslim harus meyakini dalam hatinya, ya, bahwasanya tidak ada hukum yang terbaik melainkan hukum yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya atau murtad dan keluar dari jamaahnya. Yang dimaksud dengan orang murtad adalah orang yang pernah masuk Islam kemudian meninggalkan Islam tersebut. Kata Nabi SAW, ya, maka dia dibunuh, halal darahnya. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang mengganti agamanya, maka hendaklah bunuhlah dia. Ya, siapapun, ya, siapa yang melaksanakan hukuman seperti ini, kembali kita ingatkan, waliul amr, pemerintah. Ini ranahnya, khitabnya ini adalah para pemerintah yang menegakkannya. Ya, orang yang murtad kemudian keluar dari jamaah kaum muslimin, maka dia dihukum dibunuh. Ya, tidak boleh ditegakkan secara personal pribadi. Ya, nanti ada orang yang murtad kemudian dicari lalu dibunuh. Tidak, ini sebuah kesalahan. Ya, orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin, ya, otomatis dia, dan ingatlah Bapak Ibu sekalian, orang yang murtad merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang murtad adalah orang yang telah banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hukuman, ya, keluar, dia takdirkan dia keluar dari agama Islam. Kenapa? Islam adalah sebuah jaminan untuk selamat di akhirat nanti. Apabila seseorang murtad keluar dari agama Islam, dia tidak akan selamat di akhirat nanti. Maka hal ini menunjukkan kepada kita, tidaklah yang membuat seseorang jauh dari agamanya, dulu rajin sekarang tidak, melainkan dosa-dosanya. Apalagi dosa katalah kita antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hilang nikmat ibadah. Banyak orang yang hilang nikmat dalam majelis ilmu disebabkan apa? Dosanya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mampu menjaga diri kita tak kalah ramai, dan tak kalah sendiri kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hal tersebut yang bisa membuat kita keluar dari agama ini sehingga kita mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma zagu azagallahu qulubum, ya, dan ketika mereka menyimpang, ya, maka Allah akan palingkan hatinya. Ketika seseorang hamba sudah condong ke maksiat, tidak pandang maksiat lagi, Allah terus Allah palingkan hatinya dari agama ini, keluar dia dari agama ini, sehingga dia akan mendapatkan azab Allah di akhirat kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai Allah ajal kita menjemput. Kita mohon kepada Allah, jangan putus asa, jangan pernah putuskan, mohon istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa takdir kita. Kemudian sering-seringlah muhasabah diri. Ya, sering-seringlah kita merenung apa yang telah kita lakukan, bagaimana diri kita dengan agama, bagaimana diri kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah. Karena kalau kita jarang muhasabah, ya, bisa jadi Allah
Karena kita tidak merasa berbuat dosa terus. Kenapa? Hati, ibaratkan Bapak Ibu sekalian, hati ini, jiwa ini adalah punya sensorik. Ya. Seseorang yang melakukan dosa, dalam hadis nanti arba'in kita akan membicarakan, ya, dosa itu akan membuat gelisah dalam jiwa kita. Akan tetapi bagi apa? Hati yang masih bersih. Ibaratkan ketika kita memegang sesuatu yang panas dengan tangan, kita akan merasakan sakit. Begitu juga dengan hati. Ketika hati yang bersih, tanpa ada penghalang sedikit pun, ketika berbenturan dengan sebuah dosa, dia akan merasakan sebuah kegelisahan dan tidak ada enak dalam dirinya. Begitu juga ketika kita memegang bentuk benda yang panas menggunakan alas, kita tidak akan merasakan. Begitu juga dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, dalam hatinya kotor. Apapun jenis maksiatnya, kemungkaran dia lakukan, tidak ada efeknya dalam jiwa. Apa? Hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita istiqomah dalam agama ini. Semoga kita istiqomah sampai ajal kita menjemput. Ya, wallahu taala alam. Semoga majlis kita diberikan manfaat, diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.